Didi Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, gue cium lututnya. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Assalamualaikum warga, apa kabar jadi hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali ini sama kita Empo Mochika, tukang merepet bagaikan trompet, begitu. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini tanggal 11 April tahun 2026, tepat di hari ulang tahunnya Bapak Deddy Mulyadi yang ke-55 tahun. Pokoknya mah dari Empo mah doa-doa yang terbaik aja buat Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Nah, warga, lu jangan pada nanya, Empo lu kagak ke Lembur Pakuan? Kagak, Empo hari ini tuh belum bisa merapat ke Lembur Pakuan, belum bisa merapat ke acara-acaranya Pak Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan ya. Kan tahu sendiri ya, Empo tuh perempuan, kalau kata istilah kata Sunda mah awewe teh pondok langkah, cenah pondok lengkah begitu, pendek langkahnya. Iya emang bener ya, pendek langkahnya itu kenapa? Karena Empo tidak bisa berangkat ke sana sendirian. Soalnya kan Empo memiliki anak kecil tuh ya, yang ketiga. Dan kebetulan juga suami Empo itu sekarang kerja lembur warga ya, udah dari minggu yang lalu udah dijadwalkan oleh bosnya, jadi nggak bisa ditinggalkan. Kalau dari suami Empo sih ngizinin, katanya udah Sano berangkat aja sendirian. Cuman yang jadi permasalahannya kalau Empo berangkat ke sana sendirian ngebawa anak Empo yang kecil, Empo kagak bisa ngapa-ngapain, riweh ribet gitu ya. Soalnya anak Empo yang kecil kan aktif banget. Nanti yang ada Empo kagak fokus sama acara-acara Pak Deddy Mulyadi, yang ada Empo malah nutur-nuturin si anak Empo gitu, pengen ini pengen itu. Daripada nanti gua di sana emosi, ya udahlah Empo di sini aja di rumah gitu kan, sambil melihat sambil memantau acara-acara Pak Deddy Mulyadi. Yang penting mah ya, yang paling utama adalah doa yang tulus dari hati Empo yang baik-baik buat Pak Deddy Mulyadi begitu. Selamat ulang tahun ya Bapak ya, wilujeng tepang umur. Oke warga, kali ini Empo ingin mengajak kalian ngumpul bareng, ngariung bareng seperti biasa, mereaction bareng terkait video-video yang viral di jagat media sosial. Nah, kemarin kan Empo udah ngebahas terkait Kalimantan Timur, ya kan? Kalimantan Timur yang dimana gubernurnya itu, pokoknya mah begitu deh ya, bikin nganga kalau setiap kali ada informasi terkait gubernur Kalimantan Timur. Nah, kali ini Empo mau agak ke sampingnya dikit dah ya dari Kalimantan Timur, yaitu kemana? Kalimantan Barat. Lagi ramai juga ini warga di media sosial, di mana ada sebuah video ketika Bapak Wagub Kalimantan Barat yang katanya jangan dibanding-bandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat begitu. Lah, siapa yang ngebanding-bandingin warga ya? Kagak ada yang ngebanding-bandingin. Kenapa video tersebut itu beredar di media sosial, dan kenapa Pak Wagub tersebut mengeluarkan kata-kata tersebut? Karena ada beberapa masyarakat Kalimantan Barat yang salah satu videonya yang ketika ada anak kecil tuh kan yang teriak-teriak Pak Deddy, Pak Deddy, Pak Deddy gitu, yang menunjukkan terkait lokasi jalan, kondisi jalan seperti apa di Kalimantan Barat. Dan juga ada lagi dari masyarakat Kalimantan Barat juga yang ketika ada mobil tuh kan, mobil ya mau melintas gitu di jalan Kalimantan Barat yang teriak juga Pak Deddy, Pak Deddy, Pak Deddy begitu. Jadi semua bukan semua sih ya, jadi beberapa masyarakat Kalimantan Barat itu tuh kalau kata Empo sih lebih ke nyindir gubernurnya, makanya dia teriak Pak Deddy, Pak Deddy, Pak Deddy, ini loh jalan di kita seperti ini begitu. Cuman sangat disayangkan si bapaknya baper, kebawa perasaan. Dan di sini juga kalau Empo lihat dari videonya itu agak emosi sih ya dia menanggapi terkait video-video masyarakatnya yang beredar di media sosial yang meminta pertolongan kepada Pak Deddy Mulyadi begitu. Nah, lanjut aja lah warga ya, videonya yang mana sih Po? Nah yang ini dia, yuk cus. Beberapa waktu yang lalu, bahkan tadi malam saya tonton lagi TikTok pas di kampung saya pula, Sepau. Saya tidak tahu apakah itu asli orang Sepau atau bukan. Kemudian dibanding-bandingkan, kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, gue cium lututnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kekuatan fiskal kita berbeda. Luas kita berbeda. Semakin luas wilayah berimplikasi kepada beratnya biaya pembangunan. Saya contohkan saja. Kabel listrik saja 100% kabel listrik di Kalimantan Barat lebih panjang daripada Jawa Barat. Jalan 100% jalan di Kalimantan Barat lebih panjang dari Jawa Barat. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi saya harap masyarakat jangan gagal paham. Kemudian kita yang ada di sini sebagai pelaku-pelaku, pemimpin-pemimpin pemerintah, berikan pencerahan kepada masyarakat kita. Saya terima kasih Pak Bupati. Kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan jalan berayan dan langsung kirim alat. Saya memahami kebatinan Pak Bupati. Infrastruktur di Kabupaten Sintang sungguh berat. Dengan kekuatan fiskal Kabupaten Sintang saja. Tapi Pak Bupati, pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Apalagi saya ini orang Sintang Pak Bupati. Dan jalan itu kalau tidak salah saya kalau dilanjutkan terus sampai ke Layung itu. Nah, tadi malam saya lihat sudah ada TikTok Layung. Jalan kampung wakil gubernur katanya. Sabar Bapak Ibu dan saudara sekalian yang orang Layung. Tidak mungkin saya lupa dengan di mana temudi saya digantung. Dan itu harga diri, harkat dan martabat. Sungguh berdosa saya kalau sampai habis masa jabatan jalan Layung masih belum bisa dilewati. Nah, seperti itu tanggapannya. Kalau Empo sih melihat dari cara berbicaranya si Bapak Wagub ini gitu ya, dia itu lebih ke emosi ya, sepertinya lebih emosi. Tapi apa mungkin juga memang pembawaan beliau berbicaranya memang intonasinya nadanya seperti itu ya, tidak tahulah ya. Cuman di sini Bapak, ya alhamdulillah nih Bapak sudah mau melihat dunia permedia sosialan salah satunya si TikTok begitu kan ya. Jadi Bapak bisa mengetahui keluhan-keluhan dari masyarakatnya. Cuman Pak, mohon maaf Pak ya, di sini tuh tidak ada yang membanding-bandingkan antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat begitu. Ya kan? Masyarakat di Kalimantan Barat ini sebagai masyarakat tersebut yang membuat video terkait masalah laporan-laporan jalan di daerah Kalimantan Barat. Kali nih ya para pemimpin-pemimpin di daerah Kalimantan Barat ini tuh tersentuh, teringatkan gitu bahwa ini loh kita itu meminta untuk pembangunan jalan dulu dah, infrastruktur jalan dulu gitu kan. Soalnya Pak, mohon maaf ya, beneran itu jalan bener-bener udah parah banget ya. Udah parah banget Pak ya. Kasihan. Ya alhamdulillah kalau memang Bapak gitu kan di perkataan Bapak tersebut haram bagi Bapak kalau memang Bapak selama habis nanti jabatan kalau infrastruktur di Kalimantan Barat belum terbangun atau ya belum dibikin bagus lah gitu jalan. Warga catat ya. Cuma di sini Bapak, sepertinya Bapak itu tidak perlu mengeluarkan kata-kata seperti saya tantang Deddy Mulyadi 3 bulan pinjam dulu di sini, selesaikan permasalahan di Kalimantan Barat yaitu pembangunan jalan lah ya dengan dana 6 triliun. Kalau nyampe bisa katanya Pak Deddy Mulyadi melakukan tersebut, saya cium lutut ya Pak Deddy Mulyadi. Jangan gitu Pak ya. Jangan gitu Bapak, kagak boleh. Harusnya Bapak sebagai pemimpin itu bijaklah dalam menanggapi setiap kritikan dari masyarakatnya. Pak Deddy Mulyadi mah kagak ngebanding-bandingin Bapak daerah Bapak dengan daerah Jawa Barat kagak ya. Mohonlah lebih bijak lagi gitu. Jangan sampai dengan adanya kata-kata yang karena terbawa emosi justru malah blunder buat diri Bapak sendiri. Ya, warga mudah-mudahan aja nih ya janji dari Bapak Wagub Kalimantan Barat tersebut benar-benar ditepati sampai akhir masa jabatannya, benar-benar membuktikan bahwa nanti di Kalimantan Barat jalan-jalan udah pada lecir begitu. Iya satu lagi Pak, intinya mah ya, walaupun fiskalnya misalkan cukup berat begitu kan tidak memungkinkan, ya tapi setidaknya lah kan Kalimantan Barat ini adalah salah satu provinsi yang menurut media ataupun menurut informasi itu kan cukup kaya dengan kekayaan alam dan menghasilkan banyak pemasukan untuk Kalimantan Barat tersebut dari kekayaan alamnya, ya kan? Nah, contohnya seperti ini dia, yuk cus. Hai, tahukah kamu, Kalimantan Barat alias Kalbar punya kekayaan alam yang luar biasa dari hutan tropis, emas, bauksit, sampai sawit. Hutan di Kalbar adalah paru-paru dunia, tapi sayangnya juga jadi sasaran deforestasi besar-besaran
tambang bauksit dan emas jadi salah satu sumber ekonomi, tapi juga memicu konflik lingkungan dan sosial. Warga Kalbar, terutama masyarakat adat, punya pengetahuan lokal dan budaya yang kuat. Tapi banyak yang belum dapat akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi hutan dan rakyat, tapi praktiknya belum maksimal. Banyak perusahaan besar, terutama tambang dan sawit beroperasi di Kalbar. Tapi kontribusi nyata ke masyarakat masih jadi tanda tanya. Kalbar kaya, tapi siapa yang menikmati kekayaannya? Yuk, lebih peduli dan kritis dengan apa yang terjadi di tanah kita sendiri. Bapak ya, sebenarnya sih kalau melihat info dari video Ampo ambil dari suara lokal tersebut ya, kan Bapak juga bisa mengalokasikan dana-dana dari para pengusaha-pengusaha ini, dari kekayaan-kekayaan yang mengelola kekayaan-kekayaan di alam Kalimantan Barat ini. Dananya itu untuk membantu salah satunya pembangunan jalan infrastruktur, begitu kan ya, walaupun dengan fiskal yang memang sangat tidak memungkinkan istilahnya untuk membenahi Kalimantan Barat, salah satunya infrastruktur pembangunan jalan, begitu kan. Ini tuh Pak, ya, perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Barat yang terkait kekayaan alamnya itu dari mulai emas, tuh tadi apalagi tuh, ya, sawit ya, dan lain-lain itu banyak sekali, batu bara dan lain-lain. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalkan Bapak mau sedikit agak tegas ataupun agak gimana ya, Empok bilangnya gitu, takut salah ngomong ini ya, kepada pihak-pihak perusahaan yang bergerak di bidang kekayaan alam di Kalimantan Barat tersebut, itu bisa loh Pak ya, membangun minimal jalan provinsi aja gitu Pak ya, minimal jalan provinsi aja bisa terbangunkan Pak, asal kita mau atau pintar dalam mencari solusi, bukan ngeluh ya Pak, bukan ngeluh dan bukan hanya mengandalkan APBD dari pusat aja. Gitu kalau Empok mohon maaf nih Bapak ya, Empok sok pinter banget ya, sok nyeramahin, padahal pinteran juga mereka. Nah, di sini juga warga ya, ternyata sudah ada tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terkait ramainya di media sosial masalah ojo dibanding-banding ke Jawa Barat dengan Kalimantan Barat, bahkan dengan istilah kata-kata kalau Deddy Mulyadi bisa membenahi Kalimantan Barat dengan dana 6 triliun, saya cium lututnya katanya. Nah, ini dia tanggapan daripada Deddy Mulyadi. Yuk cus. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi Gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, gue cium lututnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kekuatan fiskal kita berbeda. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini menyehatkan, mencerahkan, membahagiakan. Terima kasih ya atas doanya yang mengalir dalam setiap waktu, sehingga saya bisa terus menjalankan aktivitas, memberikan pikiran, gagasan, melakukan inovasi-inovasi berdasarkan kemampuan yang kami miliki. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan bahagia. Amin. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan persoalan fiskal, kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah dengan luas yang seluas Kalimantan Barat dengan keterbatasan fiskal. Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Semoga kita bisa bersama-sama untuk terus melayani masyarakat dengan baik. Dan semoga ke depan daerah-daerah tumbuh kemampuan fiskalnya, sehingga dana bagi hasilnya bisa mengalir ke daerah penghasil. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk terus melangkah, memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Salam buat seluruh warga Kalimantan Barat. Semoga Pak Wagub sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya gini warga ya, kalau empok nih ya, menurut empok begitu kan ya. Bapak Wagub Kalimantan Barat ini kan pasti sudah melihat terkait masalah pembangunan infrastruktur di Jawa Barat gitu kan. Ya dan lumayan cukup cepat dalam jangka 1,5 tahun gitu kan, 1,5 tahun aja belum pas 1,5 tahun. Misalkan Pak Wagub ini memang benar-benar mau membangun daerahnya, harusnya nih Pak Wagub Kalimantan Barat, mohon maaf izin ya. Bapak jangan terbawa emosi, tersulut emosi dengan postingan-postingan masyarakat Bapak begitu kan yang meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Seharusnya di sini Bapak begitu kan ya. Pasti kan Bapak punyalah ya kontaknya Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Ya namanya juga sesama pemimpin di daerah di Indonesia begitu kan. Pasti memiliki kontaknya. Bapak tinggal kontak aja. Halo Pak Deddy Mulyadi gitu. Ini dong mau bertukar ide gitu, bertukar ide. Jangan malu, jangan gengsi ya. Mau bertukar ide nih, mau minta ide juga. Ini gimana nih ya Pak ya, dengan dana sekian nih saya di daerah saya, tapi saya belum tentu bisa eh, membenahi daerah saya, begitu kan. Kira-kira solusinya seperti apa ya Pak ya, jalan terbaiknya agar masyarakat juga bisa menikmati daerahnya mereka begitu kan dengan salah satunya menikmati jalan yang bagus yang bisa dilalui yang layak begitu kan dengan dana fiskal dengan dana anggaran hanya sekian yang memang sangat kurang sekali untuk luas Kalimantan Barat misalkan gitu kan maksudnya enak gitu kan ya harusnya nih Bapak tuh bisa gitu bertukar ide, tukar gagasan bersama yang mungkin kalau boleh dilihat sekarang nih Gubernur Jawa Barat itu lagi benar-benar disorot dan kinerjanya memang terlihat nyata. Begitu Pak, kalau menurut Mpok ya, daripada Bapak teriak-teriak, bukan teriak-teriak gitu, daripada Bapak ngomong dengan nada tinggi gitu kan di apa acara publik seperti itu, mendingan itu Pak. Bapak coba koordinasi dengan Pak Deddy Mulyadi, jangan gengsi begitu ya. Siapa tahu nanti sedikit-sedikit ada ilmu yang bisa Bapak ikuti dari cara kerja Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Daripada kayak gini kan jadinya Bapak orang ramai di jagat media sosial ya, banyak yang ngegoreng inah-inah itu, ya. Tidak ada salahnya nih warga ya, ketika kita memang, aduh buntu nih, bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan di daerah kita. Ayo kita bisa melihat nih gubernur ini ternyata kinerjanya udah bagus nih, ada nih hasilnya walaupun ya tanda kutip luas daerahnya sangat-sangat jauh perbedaannya begitu. Udah tinggal saling bertukar pikiran aja lah, saling bertukar ide. Harusnya seperti apa nih Pak, begitu kan? Kan tidak ada salahnya Pak ya belajar dari sesama pemimpin begitu kalau menurut Pak. Nah di sini juga warga ya ternyata ada tanggapan juga dari Bapak Gubernur Kalimantan Baratnya. Dan yang mana sih sebenarnya video yang membuat kok kayaknya Pak Wagub ini tuh agak emosi begitu kan dan merasa kayak dibanding-bandingkan. Nah ini dia tanggapan dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Ya, cus. Dan menyambut baik kritikan tersebut. Yang saya sayangkan, ya sekali lagi yang saya sayangkan, yang dibawa untuk mengkritik itu ada anak-anak yang memang bukan pada tempatnya. Dan perlu diketahui juga jalan yang disampaikan mereka jalan Sepau Pemkadan Sepau itu statusnya adalah jalan provinsi. Itu statusnya adalah jalan kabupaten yang kewajibannya adalah kabupaten, penanggung jawabnya adalah bupati, sedangkan kami adalah jalan provinsi. Nah penanggung jawabnya gubernur. Nah, yang dikritik mereka itu jalan kabupaten dan yang disudutkannya itu ada gubernur. Tadi salah total deh. Nah, tak total. Bapak, apalagi Pak Deddy Mulyadi, Pak. Ya Allah, Bapak kalau berada di Jawa Barat, Bapak pasti udah pusing 7 keliling. Apalagi Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi nih Pak di Jawa Barat ya. Dari mulai jalan desa, jalan kabupaten, jalan nasional, semua dikeluhkan kepada Pak Deddy Mulyadi. Bahkan semua istilah kata mah ya menyudutkan Pak Deddy Mulyadi Pak. Bahkan kemarin yang masih anget nih Pak ya. Terkait apa? Terkait jalan kali BBWS aja tuh ya, yang memang pertanggungjawabannya BBWS yang jarang dilalui, bukan jarang ya, yang memang tidak dilalui oleh masyarakat begitu ya. Itu juga dieluhkan kepada Deddy Mulyadi Pak ke gubernur ya.
Ini mah Bapak baru beberapa masyarakat doang yang mengeluhnya. Di sini tuh begini Pak, poinnya itu ya, memang dari masyarakat Bapak itu ternyata yang dikeluhkan adalah jalan kabupaten dan memang kewenangannya berada di bupati. Tapi maksudnya itu loh, Bapak ini kan sebagai gubernur, coba tekan yang di bawahnya, pejabat yang di bawahnya itu loh Pak. Ya kan, maksud masyarakat Bapak itu. Walaupun ini jalan kabupaten, cobalah Bapak sebagai pemimpin tertinggi di provinsi Bapak, Bapak informasikan tekan ke pihak pejabat bupatinya begitu. Pak ini tolong dong nih ternyata ini masih jelek jalan gitu. Tolong segera diatasi untuk masyarakatnya. Itu loh Pak ya. Begitu. Bukan berarti nih ya mereka mensepil jalan kabupaten, Bapak yang harus tanggung jawab yang harus membangun. Bukan. Tapi minimal ada tindakan dari Bapak lah untuk mengingatkan pejabat-pejabat yang ada di bawah Bapak. Begitu Pak. Ya Allah, gimana kalau jadi pada Mulyadi kan? Tuh warga nih ya, lu pada nih ya, yang selalu teriak-teriak, apalagi yang kontra kepada Pak Deddy Mulyadi, yang nyari-nyari kesalahan daripada Deddy Mulyadi, yang nyampe no sama si Nenden, jalan kali aja yang diteriak-teriakin kepada Deddy Mulyadi. Tuh, kata Gubernur Kalimantan Barat aja salah total, salah ya, bukan diperuntukannya untuk gubernur atau provinsi, bukan, katanya. Tuh, salah total. Aduh, gue sampai keselak. Pokoknya mah ya warga dari Empoma gitu kan, mudah-mudahan untuk pemimpin-pemimpin yang berada di Kalimantan Barat, terkhususnya untuk Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bahkan jajaran-jajaran pemimpin-pemimpin di bawahnya dari mulai Bupati, Camat, dan Kepala Desa, dengan adanya kejadian atau ya yang ramai di media sosial terkait daerah Kalimantan Barat bisa menjadikan sebuah kritik membangun untuk kalian semua. Jangan dijadikan sebuah kritik yang membuat baper emosi, jangan ya. Tapi ini adalah kritik membangun untuk kalian semua. Ternyata permasalahan yang amat sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat Bapak itu adalah terkait jalan. Jadi mulai sekarang mungkin Bapak semuanya itu bisa mulai terfokuskan dulu nih satu-satu kinerja kita nih, apa yang mau kita benahi dulu. Jalan, infrastruktur. Udah, fokus dulu di pembangunan jalan infrastruktur, kayak semacam desanya, camatnya, bupatinya, bahkan gubernurnya. Fokuskan pada kewenangan jalan masing-masing, begitu kan, dengan dana dan anggaran yang mungkin katanya memang tidak mencukupi, tapi kayaknya bisa kok sedikit-sedikit gitu kan, sambil Bapak juga mungkin bisalah ya mengalokasikan dana-dananya, walaupun belum begitu memadai mencukupi untuk seluruh Kalimantan Barat agar bisa rampung gitu, tapi kan Bapak juga memiliki solusi-solusi lain, misalkan ya kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola kekayaan alam di daerah Bapak, itu bisa kan Bapak ya memberikan kepada mereka itu sebuah kebijakan atau peraturan yang dimana hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut itu bisa dialokasikan juga anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Jadi jangan mau enak sendiri gitu kepada perusahaan-perusahaan gedenya ya. Setidaknya masyarakat Kalimantan Barat juga bisa merasakan hasil dari kekayaan alamnya, yaitu walaupun ya tidak berupa kerja atau lowongan, tapi ya dari infrastruktur jalan yang diberikan sebagian dananya dari pihak perusahaan-perusahaan yang mengelola kekayaan alam. Begitulah warga ya, kok gue jadi muter-muter ya. Aduh, agak-agak ini nih, agak-agak mumet nih empok nih ya. Hampura nih kalau muter-muter empok menjelaskannya ya. Pokoknya itulah intinya mah ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar terkait masalah dana atau anggaran untuk mengalokasikan membantu pembangunan infrastruktur ya kan. Itu aja dari Empoma. Ya pokoknya mah intinya begini Bapak ya. Selagi kita mau belajar begitu kan ya, yang penting mah jangan gengsi, coba Bapak sedikit-sedikit sharing dengan gubernur-gubernur yang memang sudah terlihat kinerjanya. Salah satunya contohnya misalkan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dan juga Gubernur Maluku Utara Bu Sherly Coanda ya. Di situ kita bisa nih sharing-sharing bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang berada di daerah kita masing-masing. Kagak usah malu Pak ya, kagak usah malu, kagak usah gengsi. Yang penting mah satu kan tujuannya, membenahi di mana daerah-daerah yang kita pimpin. Begitu ya. Wah, mau doain dah ya buat warga Kalimantan Barat. Semoga segera terrealisasikan nih ya terkait infrastruktur pembangunan di Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan Barat bisa menikmati dari hasil kinerja-kinerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernurnya, juga pemimpin-pemimpin daerah lainnya begitu ya kan. Oke lah warga ya, terima kasih banyak nih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyebutan nama dan lain-lain, mohon maaf ya.
Pokoknya sehat-sehat buat kita semua. Jangan pernah lelah untuk mengkritik di mana ketika tempat tinggal kita atau daerah-daerah kita merasa masih tertinggal ataupun masih merasa belum tersentuh oleh kinerja-kinerja pejabat-pejabat kita, berikanlah kritik-kritiknya. Yang penting kritik yang kita berikan itu untuk membangun daerah kita ya. Sampaikan dengan adab dan etika. Oke lah ya warga, ya Allah gue hari ini serius banget menanggapinya. Terima kasih banyak ya yang kalian yang sudah hadir di channel YouTube Empo. Terima kasih banyak yang baru bergabung ke channel YouTube Empo. Salam kenal dari Empo Masika ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sehat-sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.